Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Salam dan salam tak perlu kita ajarkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam pada kesempatan ini kami dari nomor 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu dengan tema Convolutional NN. Bella kami terdiri atas 2 orang. Pertama saya sendiri yaitu Alif Nur Akbar, NPM 2235100 22351 0900 dan rekan saya itu Andika Mantopani 21351 0844. Ya, Convolutional NN. Pengertian Convolutional NN. Convolutional Neural Network atau disebut dengan CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang digunakan dalam pemrosesan citra dan pengenalan pola. CNN meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali visual dengan menggunakan lapisan konvolusi untuk mengekstraks fitur dari data input. Struktur utama CNN meliputi pertama lapisan konvolusi, mengekstrak fitur dengan filter konvolusi, yang dua lapisan aktivasi menggunakan fungsi ReLU untuk non-linearitas, yang tiga lapisan polling mengurangi dimensi data dengan max atau average polling. 4. Lapisan fully connected menghubungkan neutron untuk menghasilkan keputusan akhir. CNN unggul dalam tugas seperti mengenal wajah, deteksi objek, dan klasifikasi gambar, menjadikan teknologi utama dalam kecerdasan buatan dan fisik komputer. Struktur data convolutional CNN. Pertama, lapisan input layar. Yang pertama menerima data gambar atau citra sebagai input jaringan. Yang kedua, lapisan konvolusi atau disebut dengan convolutional layer, mengekstrak fitur penting dari input menggunakan filter konvolusi. Yang ketiga, lapisan aktivasi, memperkenalkan non-linearitas dengan fungsi aktivasi seperti ReLU. Keempat, lapisan polling, mengurangi dimensi data dengan metode seperti max polling atau average polling. Kelima, lapisan fully connected output layer, menghubungkan neutron untuk menghasilkan keputusan akhir berdasarkan fitur diekstrak. Kelebihan convolutional NN. Ekstraksi fitur otomatis. CNN dapat secara otomatis mengenali fitur penting dari gambar tanpa memerlukan teknis ekstraksi fitur manual. Invariasi translasi mampu mengenali objek meskipun terjadi perubahan posisi atau skala dalam gambar. Ketiga, pengurangan dimensi efektif. Dengan lapisan polling, CNN dapat mengurangi jumlah parameter tanpa kehilangan informasi penting. Keempat, kinerja tinggi dalam fisik komputer. CNN sangat efektif dalam tugas-tugas seperti pengenalan wajah, deteksi objek, dan klasifikasi gambar. Kelima, pemanfaatan parameter berbagi. Dengan filter yang digunakan berulang kali, CNN mengurangi jumlah parameter yang perlu dipelajari dibandingkan jaringan saraf tiruan tradisional. Kekurangan convolutional CNN. Pertama, memerlukan data dalam jumlah besar. CNN membutuhkan banyak data pelatihan agar dapat memberikan hasil yang akurat. Kedua, proses pelatihan yang lambat. Dibutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi dan waktu yang lama untuk melatih model yang kompleks. Yang ketiga, kurang efektif untuk data non-visual. CNN dirancang khusus untuk pemrosesan gambar dan kurang optimal untuk data yang tidak berbentuk visual. Keempat, rentan terhadap perubahan konteks. Model CNN dapat mengalami kesulitan dalam mengenali objek kita jika di lingkungan atau pencahayaan berubah drastis. Yang terakhir, overfitting jika tidak ditangani dengan baik. CNN dapat belajar terlalu spesifik terhadap data pelatihan dan kurang mampu mengeneralisasi pada data baru. Penggunaan NN. Pertama, pengenalan wajah, menggunakan sistem keamanan dan media sosial untuk mengenali individu.
Yang kedua, deteksi objek, mendeteksi, mengklasifikasikan objek dalam gambar dan video seperti dalam kendaraan otonom. Yang ketiga, diagnosis medis, menganalisis citra medis seperti Röntgen dan MRI untuk mendeteksi penyakit. Empat, pengenalan teks dan karakter digunakan dalam optical character recognition atau disebut OCR untuk mengenali tulisan tangan dan cetakan. Terakhir, penyaring konten digital mendeteksi dan menghapus konten tidak pantas dari platform media sosial. Studi kasus komputer. Ini di sini adalah prediksi diagnosis penyakit dari citra medis. Yang pertama, deskripsi masalahnya. Salah satu contoh penggunaan CNN adalah dalam diagnosis penyakit dari citra medis, misalnya dalam deteksi kanker payudara. Model CNN dilatih penggunaan ribuan gambar memogram untuk mengidentifikasikan pola abnormal dan menunjukkan adanya tumor. Dengan pelatihan yang cukup, CNN mampu mengklasifikasikan gambar sebagai normal atau mengandung sel kanker dengan akurasi tinggi. Teknologi ini membantu dokter dalam mendeteksi kanker lebih awal, meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan, dan mengurangi kebutuhan biopsi yang tidak perlu. Datasetnya bisa kita lihat dari gambar dan ukuran label pertama itu normal, keterangannya tidak ada tumor. Pada gambar yang kedua, labelnya tumornya jinak, keterangan lesi tidak ganas. Nomor ketiga, labelnya tumor ganas, dan keterangannya kanker tidak terdeteksi. Keempat, labelnya normal, keterangannya tidak ada tumor. Kelima, dalam labelnya tumor ganas, keterangannya kanker terdeteksi. Dalam penyelesaian processing data, gambar menggunakan konversi ke dalam format atau dinormalisasi dan diproses dengan augmentasi data seperti rotasi atau kontrak peningkatan. Kedua pelatihan CNN, model CNN dilatih menggunakan dataset yang telah diproses lapisan-lapisan CNN yang digunakan untuk mengenali pola yang terkait dengan kanker. Ketiga, validasi dan evaluasi model diuji dengan data yang validasi untuk mengukur akurasi, presisi, dan rekal guna memastikan keandalannya. Terakhir, implementasi dan penggunaan. Setelah pelatihan selesai, model diterapkan dalam aplikasi klinis untuk membantu dokter dalam analisis pemrograman secara otomatis. Codingannya bisa kita lihat. Codingan bisa kita lihat seperti ini. Saturasinya 0,9894. Nah, hasilnya begini. Lanjut. Kesimpulannya, Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu model kecerdasan buatan yang paling efektif dalam pemrosesan citra pengenalan pola CNN. Memiliki struktur yang mampu mengekstrak fitur secara otomatis melalui lapisan konvolusi, aktivasi, polling, dan fully connected. Keunggulan dalam ekstraksi fitur dan reduksi dimensi dan ketahanan terhadap perubahan posisi objek membuatnya sangat cocok untuk berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, deteksi objek, dan diagnosis medis. Namun, CNN juga memiliki beberapa kelemahan seperti kebutuhan data yang besar, waktu pelatihan yang lama, dan risiko yang repetitif. Oleh karena itu, dalam implementasinya diperlukan teknis optimasi seperti augmentasi data, regularisasi untuk meningkatkan performa yang model. Pada studi kasus terdeteksi kasus payudara CNN terbukti mampu mengidentifikasi tumor dengan akurasi tinggi, membantu tenaga medis dalam diagnosis lebih cepat dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa CNN memiliki potensi yang besar dalam dunia medis dan berbagai bidang lain, membutuhkan analisis citra secara mendalam. Dan dari saya,
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.